Amigos, kalian udah sarapan belum? Oh, Imin. Sorry. Amigos, kalian pernah kepikiran nggak? Kenapa negara gini ada 3? Kenapa nggak satu aja gitu? Kenapa sampai ada 3 varian? Ada gini original, ada varian Bissau, sama varian Katulistiwa. Kenapa nggak dijadiin satu aja? Oke lah ada nama negara yang mirip, kayak Islandia sama Irlandia, atau Taiwan sama Thailand. Tapi ini sampai 3 negara, namanya mirip semua. Sorry amigos. Kadang yang beginian nih, bikin Mimin jadi gemes pengen bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Tidak jarang kita mendengar ada beberapa nama negara yang sekilas terdengar mirip, seperti misalnya Islandia dengan Irlandia, India dengan Indonesia, Togo dengan Tonga. Bahkan ada beberapa negara yang namanya sama persis. Contohnya aja Korea Selatan dengan Korea Utara. Keduanya sama-sama memiliki kata Korea. Ada juga Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab, yang mana keduanya memiliki kata Arab. Lalu ada juga Irlandia dengan Irlandia Utara, sama-sama Irlandia. Kalau dulu, ada Jerman Barat dengan Jerman Timur, tapi keduanya unifikasi pada tahun 1990, sehingga menjadi Jerman. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran amigos, ada 3 negara yang berbagi nama yang serupa? Negara-negara itu adalah Gini, Gini Bissau, dan Gini Katulistiwa. Bisa aja sih kita tambahin Papua Nugini, sehingga jadi 4 negara, tapi soal Papua Nugini udah pernah kita bahas di salah satu video. Kalau ditelisik secara historis, ketiga negara Gini memiliki keterkaitan dengan kedatangan bangsa Eropa dan menguasai ketiganya. Gini yang ori dikuasai oleh Prancis, Gini Katulistiwa dikuasai oleh Spanyol, dan Gini Bissau dikuasai oleh Portugis. Sehingga kalau dulu, Gini disebut sebagai Gini Prancis, lalu Gini Katulistiwa disebut sebagai Gini Spanyol, dan Gini Bissau disebut sebagai Gini Portugis. Bahkan dahulu juga sempat ada yang namanya Gini Denmark. Tapi sekarang Gini Denmark sudah menjadi Ghana. Ayo kita berangkat ke Gini original terlebih dahulu. Min, Sundaland. Iya, ntar kita bahas. Gini, atau secara lengkap disebut Republik Gini, atau kalau dalam bahasa Prancisnya disebut République de Guinée, merupakan sebuah negara yang terletak di daerah pantai barat Afrika. Terkadang supaya bisa dibedakan dengan Gini yang lain, negara Gini disebut sebagai Gini Konarki, merujuk pada ibu kota Gini, yaitu Konarki. Gini sendiri terbagi menjadi 4 wilayah geografis, yakni Maritim Gini, yang terletak di sebelah perbatasan dengan Samudra Atlantik. Maritim Gini mencakup sekitar 18% dari wilayah negara. Kemudian ada Volta Jalon di bagian dataran tinggi Gini, mencakup 20% wilayah negara. Lalu ada Upper Gini di sebelah timur laut yang mencakup 38% wilayah negara, dan juga Gini Forestry yang merupakan kawasan hutan tropis, mencakup 23% wilayah negara. Perekonomian Gini kebanyakan bergantung pada pertanian dan produksi mineral, menjadikan Gini sebagai negara penghasil bauksit terbesar kedua di dunia. Gini terbagi atas 8 wilayah administratif, yakni Konarki, Nzerekore, Kindia, Boke, Labe, Mamou, Kankan, dan Faranah. Sekarang coba kita pergi ke wilayah Gini Bissau. Min, nggak mau bahas dulu dari mana nama Gini? Udah Min. Jadi kapan bahas asal nama Gini? Bangs. Gini varian Bissau bersebelahan dengan Gini varian original. Jadi nggak salah kalau kita sedikit bingung atau mungkin ketuker ya. Yang mana Gini yang Gini aja, mana yang Gini Bissau. Jadi sebagai pembeda, coba kita lihat ibu kota Gini Bissau. Ibu kotanya adalah Bissau, Kecau. Gini Bissau memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan Gini Konarki. Luas Gini Bissau hanyalah 36.125 km persegi. Gini Bissau sendiri baru mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 24 September 1973, kemudian mendapat pengakuan kemerdekaan dari Portugal di tanggal 10 September 1974, dan barulah merdeka sepenuhnya pada tanggal 5 Juli 1975. Ngomong-ngomong soal Portugal, bahasa resmi Gini Bissau ialah bahasa Portugis. Ya, sebab mereka dahulu memang dijajah oleh bangsa Portugis, sehingga sempat bernama Gini Portugis, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Gini Bissau, Kecau. Tapi ternyata amigos, hanya 2% dari keseluruhan populasi di Gini Bissau yang menjadikan bahasa Portugis sebagai bahasa utama.
dan 33% populasi menggunakannya sebagai bahasa kedua atau second language. Bahasa Kriol Guinea-Bissau yang paling sering digunakan sebagai bahasa utama. Sebuah studi mengatakan bahwa 54% populasi Guinea-Bissau lebih memilih bahasa Kriol Guinea-Bissau sebagai bahasa utama, dan 40% yang lain menggunakannya sebagai bahasa kedua. Bahasa Kriol Guinea-Bissau merupakan saduran dari bahasa Kriol Portugis. Nah, selain Guinea-Bissau, ternyata bahasa Kriol Portugis juga dituturkan pada beberapa negara lain, seperti Tanjung Verde, sehingga dikenal juga bahasa Kriol Tanjung Verde. Guinea-Bissau sendiri dibagi ke dalam 8 wilayah administratif, yaitu Cacheu, Oyo, Bafata, Gabu, Tombali, Bolama, Kuinara, Biombo, dan Bissau. Kacau. Yuk kita pergi ke garis khatulistiwa. Aku bahagia, hidup sejahtera di mana, Net? Jadi kapan kita bahas asal-usul nama Guinea? Seperti namanya, Guinea Khatulistiwa, atau kalau dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai Equatorial Guinea. Yap, garis khatulistiwa, garis ekuatorial, sama aja. Guinea Khatulistiwa berada di garis khatulistiwa, sehingga tidak bersebelahan dengan Guinea dan Guinea-Bissau. Kalau diperhatikan, Guinea Khatulistiwa terbagi menjadi beberapa wilayah utama. Satu merupakan daratan yang berada di Afrika Daratan yang disebut sebagai Rio Muni, dan satu lagi merupakan sebuah pulau yang bernama Pulau Bioko. Nah, ibu kota Guinea Khatulistiwa berada di Malabo yang berlokasi di Pulau Bioko. Dulu, Guinea Khatulistiwa bernama Guinea Spanyol atau Spanish Guinea, sebab Spanyol pernah menjajah Guinea Khatulistiwa. Namun tahukah kalian amigos, kalau sebelum Spanyol, Portugis yang terlebih dahulu menduduki wilayah Guinea Khatulistiwa, tepatnya untuk Pulau Bioko, sebelum akhirnya membuat perjanjian dengan Spanyol dan menyerahkannya kepada Spanyol. Lalu Spanyol memberikannya kepada Inggris, lalu akhirnya dikembalikan lagi kepada Spanyol. Spanyol juga sebenarnya memiliki wilayah yang luas pada daerah Teluk Guinea, namun memberikannya kepada Prancis melalui Perjanjian Paris yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni 1900. Dan menyisakan wilayah seluas 26.000 km persegi yang disebut sebagai Rio Muni. Dan pada akhirnya, Pulau Bioko dan Rio Muni menjadi bagian dari Guinea Khatulistiwa. Karena banyak sekali negara yang pernah menduduki Guinea Khatulistiwa, maka nggak heran kalau selain bahasa Spanyol, masyarakat Guinea Khatulistiwa juga menuturkan bahasa Portugis dan Prancis. Guinea Khatulistiwa sendiri memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Guinea Khatulistiwa memiliki total luas wilayah 28.050 km persegi, berarti paling kecil dibandingkan dua Guinea yang lain. Guinea Khatulistiwa sendiri terbagi atas 8 provinsi, di mana 2 provinsi terletak di Pulau Bioko, dan 5 provinsi lainnya terletak di Rio Muni. Di Pulau Bioko, ada Bioko Norte dan Bioko Sur. Sementara kalau di Rio Muni, ada Litoral, Centro-Sur, Kientem, Gibloho, dan Ouelenzaz. Terdapat juga satu provinsi yang merupakan satu pulau, yang bernama Annobon. Udah, Min. Ya, sekarang kita jelasin kenapa sampai ada 3 Guinea. Apakah nama ketiga negara ini berasal dari satu kata yang sama? Akhirnya... Dilansir dari worldatlas.com, katanya, kata Guinea itu berasal dari bahasa Portugis, yakni kata Guinea. Guinea merupakan kata yang dipakai mulai dari pertengahan abad ke-15. Kata Guinea merujuk pada tanah milik Guineus. Guineus sendiri merupakan istilah untuk orang-orang Afrika yang berasal dari daerah selatan Sungai Senegal. Atau dengan kata lain, kata Guinea merujuk pada wilayah tempat tinggal orang-orang tersebut, yang berada di sebuah kawasan yang kemudian dinamakan Teluk Guinea. Nama wilayah inilah yang kemudian menjadi awal mula nama trio negara Guinea. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa istilah Guinea dalam Portugis sebenarnya merupakan serapan dari kata Ginawen, yang merupakan istilah dalam bahasa Berber. Atau bisa jadi juga berasal dari kata Aginau dalam bahasa Berber. Aginau sendiri berarti hitam. Terdapat juga istilah Akal Eneng Guinawen, yang berarti tanah orang-orang berkulit gelap. Bisa jadi juga berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu Genewa. Sumber lain mengatakan kalau kata Guinea berasal dari kata Gene, yang disampaikan oleh Leo Africanus. Gene sendiri merupakan kota dagang di negara Mali, sebuah kota dagang yang begitu maju. Coba kita lihat peta ini, amigos.
peta yang dibuat oleh Jodocus Hontius II pada tahun 1621. Terdapat tulisan Gini di sini. Daerah ini sendiri lebih lengkapnya disebut sebagai kawasan Gini. Ada juga peta yang dibuat oleh Herman Moll. Peta ini dibuat di tahun 1727. Terdapat tulisan Gini di sini. Nah, negara-negara di kawasan Gini antara lain Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Pantai Gading, Ghana, Togo, Benin, bagian selatan Nigeria, Kamerun Barat, dan Gini Katulistiwa. Kalau gitu, kenapa nggak sekalian aja semua negara pakai nama Gini? Kok sekarang cuma ada 3 negara aja di Afrika yang pakai kata Gini? Hadeh. Net, apa lo nggak kebingungan kalau semua negaranya pakai kata Gini? Maksud gue, kenapa nggak gitu aja? Oke, tadi di awal Mimin ada menyinggung kalau ada juga yang namanya Gini Denmark. Baru denger ya, amigos? Sama, Mimin juga. Tapi sekarang udah jadi Ghana. Nah, sebenarnya Ghana ini udah beberapa kali berganti nama, dan beberapa kali juga menggunakan kata Gini, seperti Gini Belanda, Gini Swedia, karena beberapa kali negara-negara tersebut menguasai Ghana. Apa alasannya? Karena Ghana merupakan negara yang kaya akan sumber daya berupa emas. Jadi Gini Belanda ataupun Gini Swedia cuma jadi sebutan aja. Secara resmi daerah Ghana dulu disebut Danish Gold Coast, Dutch Possessions on the Coast of Guinea, dan Swedish Gold Coast. BTW, ini bendera Gold Coast pada saat itu. Nah, kenapa negara-negara lain nggak pakai kata Gini aja gitu kan? Jadi Gini Inggris misalnya. Kalau menurut Mimin ya, ini berdasarkan rentang waktu sejarahnya. Bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, maupun Prancis tetap menggunakan kata Gini, oleh karena ketiga negara itu berada di wilayah Teluk Gini. Dan supaya membedakan di mana wilayah Gini milik Portugis, mana Gini milik Spanyol, dan yang manakah Gini milik Prancis. Negara-negara lain yang tidak menggunakan kata Gini dikarenakan alasan secara historis ya, seperti misalnya Senegal. Nama Senegal berasal dari nama sungai Senegal. Kalau Togo, dulu disebut Togoland. Kalau gua gimana, Min? Itu bukannya gue, biarin aja. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Kedepannya, kalau Mimin banyak salah dalam penyampaian informasi, mohon dikoreksi ya. Sehat-sehat semuanya.